warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa bersama Ibu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Kita ada di tema 2, subtema 3. Nah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai garis bilangan ya. Kemudian kita akan belajar lagi mengenai kewajiban dan hak ya. Anak-anak, dengan kita belajar mengenai garis bilangan, penjumlahan dihitung dengan garis bilangan, pastinya akan terasa lebih mudah ya anak-anak, karena garis bilangan ini sesuai sesuatu gambar yang garis yang lurus ya, kemudian di mana setiap titiknya itu diasumsikan melambangkan suatu bilangan yang real, dan setiap bilangan real merujuk pada satu titik ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai garis bilangan. Maka dari itu kita simak yuk video berikut ini. Check this out. Hai anak-anak, Ibu akan membahas soal yang tadi ya, bagaimana cara pengerjaannya. Ayu menemukan gulma di kebunnya. Tinggi gulma tersebut adalah 4 cm. 4 cm. Ayu kemudian menemukan gulma lain yang tingginya 3 cm ya. 3 cm. Berapa tinggi kedua gulma tersebut apabila digabungkan? Ingat, berarti jika digabungkan itu adalah ditambahkan ya. Oke, kita langsung saja yuk. Mula-mula 4 cm. Ingat, harus ada di titik 4. Tetapi tetap awal titik mulanya harus dari 0 ya. Seperti ini anak-anak. Mula-mulanya 4 cm. Kemudian Ayu menemukan gulma lain yang tingginya 3 cm. Berarti ditambah 3 langkah ya. Dari sini ya, 4 tambah 3 langkah ya. 1, 2, 3. Berarti titik akhirnya ada di sini. Ya. Ini adalah 4 cm. Ditambah 1, 2, 3. 3 cm. Begitu ya anak-anak. 4 cm ditambah 3 cm hasilnya berapa anak-anak? Tidak perlu khawatir, kalian lihat saja titik akhirnya yaitu 7. Berarti 4 cm ditambah 3 cm hasilnya adalah 7 cm. Mudah bukan? Inilah pembelajaran mengenai garis bilangan. Semoga kalian semua bisa dan memahami ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih. Anak-anak, bagaimana ketika tadi kalian menyimak video yang sudah Ibu jelaskan mengenai garis bilangan lagi? Sangat seru dan mudah sekali untuk dipahami anak-anak. Nah, setelah kalian menyimak apa yang sudah Ibu jelaskan, di samping Ibu sudah ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Seperti contoh nomor 1. Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, ingat, di sini ada tulisan berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut. Berarti kalian silahkan buat garisnya yang rapi, beri titik-titik sesuai dengan yang ada pada garis. Ingat, selalu menggunakan penggaris ya supaya rapi, dan pakai pensil. Ingat, Ibu selalu ingatkan sekali lagi, wajib pakai pensil ya. Boleh ditulis dengan soalnya ataupun tidak apa-apa ya. Silahkan dikerjakan 5 soal cerita mengenai garis bilangan ini ya di buku tulis tematik kalian. Selanjutnya Ibu akan membahas lagi mengenai hak dan kewajiban. Nah anak-anak, hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak kita lahir ya anak-anak. Jadi
bahkan sebelum lahir kita itu sudah memiliki hak anak-anak ya. Nah, kemudian kewajiban itu adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalian pasti mengetahui dan memahami ya mengenai hak dan kewajiban ini. Jadi, kedudukan hak dan kewajiban itu sama besar ya. Yang membedakannya itu yaitu hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita jalankan. Nah, Ibu akan memberikan beberapa contoh ya. Kalian bisa melihatnya tulisan yang ada di samping Ibu ini ya. Jadi contoh dari hak itu adalah kasih sayang, tempat tinggal, makan, perlindungan, bermain dengan teman. Nah, itu adalah hak ya. Kalian memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang. Misalnya kasih sayang dari kedua orang tua, dari keluarga kalian ya. Kasih sayang itu adalah hak yang kita pasti akan dapatkan. Kemudian yang kedua, tempat tinggal. Kalian kalian berhak mendapatkan tempat tinggal ya, karena kita adalah makhluk hidup ya. Kita adalah manusia, berarti kita berhak ya memiliki tempat tinggal. Kemudian yang ketiga, makan. Itu adalah sebuah hak ya, sesuatu keharusan. Nah, bayangkan jika kalian tidak makan, bagaimana rasanya? Nah, itu adalah hak kalian sebagai makhluk hidup mendapatkan makanan. Selanjutnya, perlindungan. Itu juga termasuk ke dalam hak ya. Jika kalian misalnya mendapat sesuatu, misal kalian sedang belajar misalnya, atau enggak misalnya kalian sedang belajar berenang. Nah, di situ kalian tidak serta-merta akan bisa berenang dengan sendirinya, tapi kalian akan dilatih. Selain itu, pelatih berenang kalian pun juga pasti akan melindungi kalian. Itu adalah salah satu contoh dari hak ya anak-anak. Itu sebagai salah satu contoh ya. Banyak sekali contoh hak perlindungan yang lainnya. Kemudian bermain dengan teman. Kalian berhak bermain dengan teman ya. Dan kalian juga berhak berteman dengan siapapun. Itu adalah hak kalian semua. Sedangkan contoh dari kewajiban, Ibu akan menunjukkan gambarnya di tulisannya di samping Ibu ini ya. Yang pertama, menaati peraturan yang ada. Nah, itu termasuk ke dalam kewajiban ya, menaati peraturan yang ada. Misalnya, kalian mengendarai kendaraan bermotor. Misalnya, kalian sedang pergi bersama ayah mau mengantarkan kalian misalnya ke tempat les. Kalian wajib menggunakan helm. Itu adalah salah satu menaati peraturan, itu peraturan yang ada di jalanan, yaitu peraturan lalu lintas ya, yang sudah ditetapkan bagaimana kita harus menaati peraturannya ya, seperti menggunakan helm. Dan sekarang kita dalam keadaan pandemi, kita wajib menggunakan masker. Itu sekarang sudah ada aturannya ya, karena kan kita masih pandemi. Itu adalah salah satu kewajiban juga ya anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Nah, itu adalah kewajiban anak-anak, bukan sesuatu hal yang tidak wajib, tetapi selalu menjaga kebersihan itu adalah sesuatu hal yang wajib. Karena jika dengan kalian selalu menjaga kebersihan, kalian akan sehat ya. Karena dengan kalian selalu menjaga kebersihan, kalian akan merasakan kehidupan yang enak. Seperti contoh dari baju, kalian kan ingin selalu memakai baju yang bersih. Itu adalah salah satu kewajiban yang kalian dapatkan ya. Kemudian, membantu orang yang kesusahan, itu adalah kewajiban ya. Misalnya, kalian melihat teman kalian jatuh dari sepeda. Misalnya teman kalian sedang bermain sepeda, tiba-tiba tidak terlihat di depan teman kalian itu ada batu yang sedang teman kalian kendarai. Tiba-tiba teman kalian jatuh. Nah, itu salah satu kewajiban kalian untuk membantu teman kalian yang sedang kesusahan. Itu adalah salah satu contoh kewajiban ya. Nah, ketika ada teman kalian yang terjatuh dari sepeda, kalian apakah akan membiarkannya? Tentu tidak ya, pasti kalian akan membantu memberdirikan teman kalian. Begitu ya, itu adalah salah satu contoh dari kewajiban. Selanjutnya, membantu orang tua. Itu adalah kewajiban ya anak-anak. Jadi, kalian di rumah
membantu orang tua kalian untuk membersihkan tempat tidur ya, kemudian bantu-bantu ibu di rumah, itu adalah salah satu kewajiban yang harus kalian lakukan. Begitu ya anak-anak. Jadi anak-anak, sekarang kalian sudah mengerti mengenai hak dan kewajiban. Nah, di samping ibu ini sudah ada soal yang harus kalian kerjakan. Soal ini kalian bisa membukanya di buku Kupetik halaman 95, yaitu ayo pasangkan. Nah, di sini mudah sekali ya. Kalian silahkan kerjakan menggunakan pulpen ya. Tulis di buku tematik kalian menggunakan pulpen dan pasangkanlah kotak berikut sesuai dengan peraturannya. Begitu ya anak-anak, mudah-mudahan kalian memahami apa yang sudah ibu jelaskan. Anak-anak, sekian yang dapat ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah membimbing Ananda hari ini belajar di rumah. Terima kasih juga yang sudah menonton YouTube channel ibu. Kita bertemu lagi di video ibu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck anak-anak.